Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, untuk saat ini kita belajar tentang bahasa Arab, yaitu dengan judul Fi'il Fasli. Di mana Fi'il Fasli itu kita belajar tentang apa-apa bisa benda, bisa makhluk hidup yang ada di dalam kelas. Contohnya seperti meja, papan tulis, spidol, atau yang lainnya seperti buku, tas, itu semua benda-benda yang ada di kelas. Oke. Di modul saya udah kasih beberapa mufrodat tentang apa-apa yang ada di kelas. Contohnya seperti jalasa. Jalasa itu artinya adalah duduk. Nah, atau juga di sini ada faslun. Faslun artinya kelas. Dan di kelas pun kita sering bermain. Bermain itu bahasa Arabnya laiba. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ustazah akan langsung masuk ke pola kalimat. Di mana pola kalimat ini kita belajar tentang fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja ya. Kata kerja. Contohnya kata kerja. Dengan contoh kalimatnya seperti jalasa, laiba, dan yang lainnya itu fi'il atau kata kerja. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang isim. Isim itu adalah kata benda. Contoh dari kata benda sendiri adalah seperti saburotun, saburotun atau kolamun. Kolamun itu namanya kata benda. Dan di dalam kata benda, di sini untuk membuat jumlah mufidah, kita harus menggabungkan antara fi'il, isim, dan ada juga namanya keterangan. Di sini keterangan contohnya, contoh dari jumlah mufidah sendiri. Contoh ya, contoh dari contoh kalimatnya itu adalah jalasa tilmidun alal kursi. Alal kursi. Jadi jalasa tilmidun alal kursi. Jalasa itu termasuk kata kerja atau fi'il. Tilmidun itu masuk adalah isim atau kata benda. Isim itu kata benda, bisa benda mati ataupun benda hidup. Itu namanya isim. Terus alal kursi ini adalah keterangan, di mana yang menjelaskan bahwa si tilmidun ini duduk di atas kursi. Itu contoh kalimat atau jumlah mufidah yang ada di dalam kelas. Paham ya? Oke, kita masuk ke modul. Kalian bisa buka modul yang Ustazah kasih masing-masing ya. Dimana di sini yang kedua huwa itu masuk ke ada huwa. Huwa itu artinya
dia. Dia untuk mudzakkar. Cut duluan. Udah. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang isim domir. Di mana isim domir itu adalah kata ganti orang. Ya, contohnya di sini ada huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Contoh kalimatnya seperti Muhammadun yaktubu Muhammadun. Nah, menjadi huwa yaktubu. Ya, jadi Muhammad ini diganti menjadi kembali lagi ke huma, di mana kata ganti untuk dua orang laki-laki. Contohnya Hasan wa Muhammadun jalasa, diganti Hasan dan Muhammad itu diganti menjadi huma jalasa, seperti itu. Terus juga selain huwa, huma ada hum. Hum adalah mereka laki-laki. Kata ganti jadi lebih dari dua orang. Jadi mereka itu lebih dari dua orang. Jadi Hasan wa Fatimah wa Umar jalasu. Nah, diganti jadi hum jalasu, seperti itu ya. Selain ini kalau yang di atas ini untuk kata ganti laki-laki. Kalau yang di bawah ini kita langsung masuk ke kata ganti perempuan. Di mana laki-laki ini sama dengan mudzakkar. Mudzakkar itu artinya adalah laki-laki, untuk laki-laki. Terus kita masuk ke yang kedua, yaitu hiya. Hiya adalah dia perempuan. Hiya itu adalah perempuan, kata ganti dari dia perempuan. Contohnya Fatimatun tajlisu. Jadi dia tajlisu. Ya. Terus juga huma juga di sini ada dua orang perempuan. Kalau huna itu adalah mereka perempuan. Jadi untuk bahasa Arab sendiri laki-laki dan perempuan itu dibedakan domirnya. Dan biasanya di sini disebutnya mu'annas. Disebutnya mu'annas. Jadi perempuan mudzakkar dan laki-laki mudzakkar dan perempuan mu'annas. Dan biasanya juga bisa ditandain dengan kalau untuk mudzakkar itu tidak ada tamar butoh di belakang. Kalau mu'annas itu ada tamar butohnya di belakang. Contohnya di sini seperti kolamun. Kolamun ini termasuk kata benda mudzakkar. Ditandain tidak ada tamar butoh di belakang kalimat. Kalau yang mu'annas contohnya sendiri di sini ada kurrosatun. Nah, kurrosatun ini adalah kata benda mu'annas, di mana di terakhirnya ditandai dengan adanya tamar butoh. Seperti itu ya. Sampai sini semoga sudah paham kalian. Nanti kalau memang belum paham bisa langsung WA Ustazah ya untuk menanyakan apa yang belum paham. Baik. Selain isim domir, kita akan belajar tentang isim isyarah. Isim isyarah itu ada hadza, hadihi, dzalika, dan tilka. Hadza itu adalah ini, tapi untuk laki-laki atau untuk mudzakkar tadi ya. Ini nggak harus untuk orang juga, bisa untuk isim, bisa untuk fiil. Oke, contoh di sini kayak hadza kitabun. Kitabun itu kan tulisannya kitabun. Nggak ada tamar butoh di belakang kata, jadi disebutnya mudzakkar. Oke, terus hadihi ini perempuan. Ini juga bisa digunakan untuk fiil, bisa juga untuk isim. Jadi nggak cuma isim kok, nggak cuma fiil kok. Untuk mu perempuan atau untuk mu'annas. Ya, contohnya juga kayak tadi. Saburatun. Nah, saburatun ini karena ada tamar butoh di belakang, jadi mu'annas.
Kayak dalika itu juga bisa, tapi itu untuk mudzakkar, tilka itu untuk muannas, mudzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Sendiri adalah benda yang ada di depan kita. Sekarang saya akan menjelaskan untuk kata ini dan itu, dimana untuk ini sendiri adalah benda yang ada di dekat kita atau yang kita pegang atau yang nggak jauh dari kita. Contohnya ya, hada mahmul, artinya ini adalah handphone ya, dimana mahmul itu adalah kata mudzakkar. Terus juga kalau pakai hadhi juga bisa, hadhihi miklamatun, itu untuk muannas. Kenapa miklamatun? Karena miklamah itu ada tamat itu di belakang, kita sebutnya sebagai muannas atau untuk perempuan. Hadhihi miklamatun. Kalau untuk itu sendiri adalah benda yang jauh dari kita. Contohnya dalika babu, dalika babu. Ya, jadi itu adalah pintu, di mana pintu itu jauh dari ustazah, jadi bilangnya dalika. Paham ya? Terus kalau tilka itu juga sama, untuk benda yang jauh dari kita, bisa isim bisa fiil, yang harus benda. Contohnya seperti itu. Tilka, tilka nafidatun. Nah, nafidah itu adalah jendela, di mana jendela itu jauh dari ustazah, jadi maknanya tilka itu. Ya, paham ya? Sampai sini? Baik. Siap ya. Sekarang saya akan membahas tentang modul yang akan kalian kerjakan. Dimana itu nomor 1 ada jalasa, maaf, Hasanun wa Ilyasun, kursiun ala. Nah, kalian di sini ada disuruh untuk memilih salah satu dari dalam kurung yang saya kasih, itu dipilih untuk yang benar yang mana. Itu juga termasuk untuk yang dua orang, 3 orang, atau 2 benda, 3 benda, gitu ya. Jadi kalian harus teliti di situ. Kalau untuk yang nomor 6 itu kalian diminta untuk yang nomor 6 kalian diminta untuk membuat kalimat, contoh kalimat yang tadi sudah kasih contoh seperti ini. Saya kasih contoh satu ya untuk kalimat di modulnya, menggunakan kata tilka. Tilka ini adalah itu untuk muannas, seperti gini. Contoh kalimat yang nanti kalian buat itu kan ada kalimat tilka. Tilka, tilka saburatun. Nah, di sini menggunakan kata tilka. Kenapa ada tilka? Itu adalah untuk tamat untuk muannas, jadi harus ada kata-kata yang ada tamat butongnya di belakang. Nanti kalian bisa mencari contoh atau untuk katanya ini di mufrodat atau di kosakata yang saya kasih di atas di modulnya ya. Jadi nanti menggunakan tilka adalah untuk muannas. Terus juga ada dalika untuk mudzakkar, hada muannas, hada mudzakkar, hadhihi muannas. Kayak dia itu adalah kata ganti untuk dia perempuan tunggal atau satu. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah untuk Darsul Khamis ini atau dengan judul Sulfasli. Nanti kalau masih ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan bisa langsung WA ke nomor Ustazah ya. Syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.